Halo, selamat malam semua. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Bro Handi malam hari ini. Kita coba invite Bro Handi dulu ya. Nyari cuan nih di semester kedua nih kira-kira apa nih? Bro, Wih, udah gimana? kelar CH. Udah sehat? Masih rada pilek, rada sumeng-sumeng gua. Ini ya, cuaca ya. Ya Cuaca yang biasalah kurang bagus kalau ya. cuaca kan kayak gitu. Gimana hari ini trading apa, Bro? Gua hari ini trading bermacam-macam lah. Ada yang Tapi market gua so far, gimana gimana? Silakan. market so far sih oke ya. Maksudnya kalau gua sih liatnya eh, saatnya ini sekarang itu lu 35% tuh kurang efektif. Malah gua ngerasa lu hold agak panjang, nggak nggak perlu panjang-panjang banget ya, tapi kalau agak ya seminggu 2 minggu tuh dapat lah gitu loh, lumayan gitu di atas 10%. Hmm. Terutama kan banyak sekarang udah mulai banyak saham-saham yang uptrend kan. Ini kayaknya oke Ya. sih gitu. Gak tahu sih kalau Hmm. lu gimana? Hmm. Kayaknya lu udah sering ngobrol kali ya. Kalau gue sih ngeliat sih memang market relatively better ya, relatively better. Tapi belum sebaik yang kita harapkan sih. Oh Jadi, ya ya benar. Tapi at ya, least kan maksudnya cuannya juga lumayan enak lah sekarang gitu loh. Kalau ya, beberapa bulan yang lalu kan terbatas gitu loh. Terbatas ya 5% masih dapet, tapi di atas bener-bener 10% ini ya. lebih lebih apa istilahnya, nggak terlalu banyak gitu ya. Cuman kalau yang ini tuh menarik lah, lumayan enak gitu. Terus sama ini kan lagi Masih ada market kan juga sentimen laporan keuangan segala macam tuh jadinya jadinya eh, menarik si market ISG juga gitu. mm, 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 mm. I see. Menarik, menarik, menarik. Gimana gimana Vin? Oke. Ini kan semester 2 nih, Yep. ya kan? Nggak, mungkin ini bestie-bestie di sini, followers-followers lu juga mungkin udah sering denger lu cerita-cerita gitu ya. Gue mau yang sedikit, apa ya istilahnya ya, out of the box nih. Mungkin nggak ada di talking points malahan, mau yang agak-agak out of the box gitu, bro. Iya kan? Nah, lu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini itu eh, kan tadi lu bilang market enak ya. Gua ngelihat market nih di mungkin 1 bulan terakhir atau bahkan 1 2 bulan terakhir ya. Itu tuh emiten tuh yang jalan tuh cuma emiten-emiten yang istilahnya value gitu ya. Entah yang udah banyak disebutin ya, mungkin ada beberapa beberapa apa ya? Beberapa mentor-mentor sebelah juga gitu ya. Mereka ada wins lah gitu kan. Kemudian ya katalis value gitu. Terakhir bahkan saham-saham investing gitu ya. Kayak punyanya Pak Lokeng Hong gitu ya, DJTL gitu kan, terus kemudian Cevin gitu ya. Eh, apakah lu mulai merasakan adanya shifting behavior nih dari market nih bro? Secara langsung atau gimana gitu menurut pandangan lu? Karena beda banget gitu. Kalau dulu tuh ya, gue masih inget tuh, mungkin di 2021 gitu ya. Begitu bank digital rame tuh langsung semua trader bank digital brrrr, gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya Shiftingnya cepat. eh iya, dan arahnya nggak ke trader lagi gitu. Menurut lu gimana sih, Iya, Bro? betul. Sebenarnya kalau kalau gue lihat tuh gini, kalau researchnya Bloomberg di awal tahun Mm-mm. buat outlooknya Mm-mm. tahun ini tuh emang mereka tuh cenderung milih saham-saham terutama di emerging market ya. Emerging market tuh mereka Mm-mm. terutama tuh sering nyari, emang fokusnya mereka ya saham-saham yang valuasinya bagus, yang Mm-mm. valuasinya murah, yang valuasi emang value play, dividend play segala macam, itu yang mereka incar gitu ya Kak. Dan kayaknya udah malah tahun ini tuh yang tahun lalu nggak jalan, tahun ini jalan gitu, ngerti nggak sih? Mm-mm. Dan Iya, iya, itu dan yang gua yang lu rasain. yang lu bilang tuh benar, shiftingnya cepat, perubahan sektor, nggak usah shifting saham lah, perubahan sektorannya aja cepat.
minggu ini apa, minggu depannya apa, terus balik, 2-3 minggu balik lagi ke sini. Jadi kayak gitu terus. Nah makanya itu gue ngekalinnya, memang salah satunya yang gue cari itu adalah saham-saham yang masih oke, yang sektoralnya misalkan ya, lu ngomong auto lah, otomotif tuh tahun ini kan bagus ya, terlepas Astra, kemudian anak-anaknya lah dan turunan produk-produk turunannya kan semua jalan, even sampai financingnya juga jalan kan. Nah itu ketika gua di saat itu, ketika itu udah ketinggalan, gua lihat yang lain gitu. Jadi contoh gua terakhir itu bom F, warna ya. Bom F kan belum jalan di saat ADMF udah jalan. Nah itu kan financing, apa istilahnya, financingnya, salah satu financingnya otomotif lah gitu. Nah itu yang gue dapat gitu. Terus gue nyari yang mungkin sesektor sama Cevin gitu, yang naiknya udah bagus, terus sentimen Panin Group juga masih oke gitu ya, masih apa yang bagus tahun ini. Nah itu yang gue liatnya, strategi itu yang gue pakai sih gitu. Jadi bukan lagi kayak tahun lalu misalkan kita lagi komoditi boom terus kita pada mainnya di sana. Nah justru tuh gue liatnya tuh sekarang tuh memang jauhnya lebih jauh lebih tricky, kemudian pasarnya sepi kan. Kita lihat transaksi kayak cuman 8-10%, 8-10 triliun tiap hari. Nah itu kan membuat kita yang di market tuh semakin hari tuh makin harus berpikir keras gimana caranya, ini gue salah di mana, gue mesti belajarnya di mana. Jadi benar-benar yang benar kata lu, jadi yang saham-saham value investing segala macam pasti gerak gitu. Karena retailnya juga, gue rasa lu juga setuju deh, retailnya juga udah sepi banget kan gitu, udah merahnya kelihatan banget gitu loh. Kayak gitu kan, belum lagi IPO rame, ya kan, IPO rame juga gitu. Jadi mostly gue liatnya selain uangnya lari ke bonds, tapi kalau yang masih bertahan di market itu rata-rata mereka di IPO sih gue liatnya. Mainnya di IPO ya berarti ya, kalau lu lihat ya. Betul. I see. Ini lu ngelihat arahnya apakah memang karena retail ini ya tadi menyerah, bener-bener menyerah sama market gara-gara mereka mungkin keenakan COVID habis gitu kehajar gitu ya. Ya most likely sih kalau di circle gue sih terlihat ada beberapa yang begitu. Tapi gue nggak tahu nih dari kacamata lo, kalau lu kan ada community juga gitu ya. Lu ngelihatnya apa sih sebenarnya yang buat mereka ini turun gitu, Han? Apa sih yang sebenarnya buat mereka itu istilahnya menyerah gitu sama market? Mereka menyerah karena nggak sesuai ekspektasi ketika mereka masuk. Mereka masuk di saat monyet aja bisa cuan. Yang nyari cuannya gampang, lu masuk salah posisi aja bisa cuan gitu loh. Nah sekarang itu kan literally udah balik ke market yang sebenarnya, dan artian lu nggak bisa ngandalin luck terus gitu loh. Oke lah, maksudnya kita berbicara soal luck dan konsistensi gitu. Nah kalau lu dapat luck tapi lu nggak dibekali ilmu, nggak dibekali pengalaman kan, luck itu cuma sekali doang gitu. Habis itu kan lu nggak bisa apa-apa gitu. Nah begitu. Tapi kalau beda cerita kalau lu punya persiapan, lu punya skill gitu ya, lu belajar dan lu niatnya belajar, itu pasti akan berbeda. Dan benar, maksud gua banyak yang menyerah tuh karena salah satunya itu gitu. Terus banyak yang nyangkutnya kan karena beli dengar si orang ini ngomong, wah ini bakal kesini, itu bakal sana, dan mereka belinya cuman based on apa yang mereka dengar kan, bukan based on mereka ngecek lagi tuh. Even kayaknya jarang banget mereka bakal ngecek lagi gitu loh. Jadi mereka cuma beli, oh ini si A ini ngomongnya saham ini bagus nih, bakal naik, ya udah gue beli, gue all in gitu. Nah itu kan jadi faktor akhirnya begitu marketnya. Sebenarnya ini kan menuju market yang normal, Vin, sebelum COVID kan. Sebelum COVID ya. Mirip-mirip kan periode sebelum COVID. Bahkan kita pernah disiksa tahun 2019 perang dagang antara China dan US. Itu kan juga kita terombang-ambing kan. Begitu Trump kayak gini juga marketnya langsung bereaksi. Trump nanti nge-tweet apa,
marketnya bereaksi. Jadi itu terus pemilu sama kan kasusnya 2019 juga tahun pemilu, tahun ini juga menuju tahun pemilu, jadi itu bakal sedikit berpengaruh gitu. Cuman yang gue lihat Hmm, saham-saham yang berkaitan dengan isu pemilu itu masih belum, sampai sekarang tuh gue lihatnya masih belum bergerak yang masif gitu loh, kayak gitu. Gua rasa I see, mungkin I see, I see. nunggunya ketika bakal calon presidennya tuh udah full tim, Ketahuan, baru baru iya. gerak. Iya, Baru mulai rame kayak ya gitu nanti di sih. situ ya. Betul. I see, I see, I see. Nah, lu kan dari sisi mentor nih Han. Saat ini kan posisinya kan tentu eh lu sering nih kayak live bareng gitu kan, hari ini live bareng. Terus kemudian nanti eh apa CH gitu ya, Clubhouse gitu kan. Hmm, hmm. Nah, pasti dong di situ ada pertanyaan-pertanyaan gitu dari teman-teman gitu, dari followers-followers gitu kan. Nah, kira-kira sebenarnya apa sih eh yang lu rasakan sekarang dari followers-followers lu ini, apa sih yang kebanyakan itu mereka rasakan dan mereka curhatin gitu loh sama lu gitu, dan menurut lu apa sih yang bisa bikin mereka itu kembali bergairah lagi gitu, karena eh honestly speaking gue juga tahu ya, ini kebetulan ada temen di bursa juga tuh, dia sempat cerita bahwa memang ya orang-orang itu rata-rata bertahan di bursa itu cuma 2 tahun gitu, habis itu udah gitu, nggak bertahan gitu. Tapi apa yang menurut lu yang bisa ngebakar semangat retail-retail ini lagi gitu, teman-teman kita ini? Marketnya bergairah lagi. Itu doang kuncinya. Tapi yang gue rasain sekarang itu menurut gue tuh mereka masih seperti biasa lah. Maksudnya mereka kalau di gue ya, perasaan di gue itu mereka masih nanya saham ini segala. Cuman eh, intensitasnya berkurang pertama karena yaitu Hmm, banyak yang gugur kan. Terus yang bertahan itu justru sampai sekarang gue ngerasa mereka banyak yang kejebak di IPO hmm, karena linernya nggak begitu bergerak, jadi mereka tuh larinya ke IPO juga. Dan plus juga mungkin sekarang gue ngerasa kayaknya banyak juga orang ngomongin saham-saham IPO yang oh ini bisa gerak beggar-beggar nih gitu, jadi mereka eh, sedikit teralihkan ke situ sih. Cuman kalau gue lihat eh, retail retail atau mungkin mereka yang main di second liner blue chip itu gua rasa agak jarang di sekarang sih. Kalau maksudnya gini, ngomong, kalau hmm, dulu hmm, 2020 orang masuk ke market itu kan pasti portonya pasti ada yang namanya Antam, ya, Pris, ya kan. ya, Terus KF, Inaf gitu. 2021 mereka masuk ke market pasti ada saham-saham bank digital, ya, gitu kan. Terus 2022 gue nggak tahu teman, mostly harusnya ada batu bara, cuman ya, mungkin nggak rame. Nah tahun ini tuh gue lihat mereka itu cenderung mainnya di IPO gitu. cenderung mainnya Nah, di ntar IPO ya. kalau saham IPO yang jelek, ntar mereka negatif komen di Google review si perusahaan itu gitu gitulah. Jadi itu yang gue I see, suka I see, I ketawa see. sih gitu. Iya, 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 iya. Tapi oke, IPO menarik. Bursa tahun ini, kalau gua nggak salah ingat udah sekitar berapa emiten ya? Sudah berapa emiten Kayaknya IPO? 900-an 30-an ya, ya? 900-an ya. Yang tahun ini aja. Oh tahun ini nggak tahu. Cuman oh katanya masih ada 43 calon calon perusahaan yang bakal IPO. Exactly. 43 ya. Ini Gue ada seingat gue 60 kayak perusahaan 43 dari sih. tanggal berapa nih? 60 perusahaan IPO. Ini data bulan Maret ya bahkan ya. 60 perusahaan itu. Nah, lu ngelihat IPO ini gimana sih sebenarnya Han? Ini menarik ya Han ya. Ya, eh market sekarang seperti ini, nyari duit gitu kan. Tapi selalu orang ngomong oversubscribe, oversubscribe. Ini kita berani nggak nih? Kita bongkar-bongkaran dikit nih. Dunia-dunia gelap IPO nih. Kalau yang mau, iya kan? Eh, lu melihatnya sebenarnya gimana sih IPO-IPO ini? Apakah memang mereka itu IPO niat IPO? Apakah memang perusahaan-perusahaan ini IPO itu memang hanya mau meraup uang dari market? Karena seperti yang kita lihat ya, kelihatannya IPO-IPO saat ini tuh dijual dengan value yang
relatif mahal gitu ya, ya kan. Terus ya ujung-ujungnya arah sekali atau dua kali dibanting gitu ya. Terakhir tuh yang agak miris tuh Teguk ya, TGUK gitu Ya, ya. Lumayan parah juga tuh. Nah, lu ngelihat IPO saat ini tuh gimana sih? Apakah lu masih menyarankan sebenarnya ngikutin emiten emiten IPO ini gitu? gua kadang tuh nyaranin buat ikut IPO itu based on underwriter-nya siapa, kemudian hitung-hitungan kalau dia punya waran itu eh, potensial mereka bakal eh, lebih profit di induk atau di saham warannya, itu semua gua prediksiin lah gitu. Mm-mm. Cuman kalau lu tanya gimana pandangan gua soal IPO saham di bursa, ya mungkin kita kita sependapat lah. Maksudnya banyak yang gue lihat itu justru bukan untuk benar-benar IPO. Mm. Banyak yang, sorry to say, eh, jadi apa, exit liquidity gitu-gitu, exit plan gitu ya. Dalam artian mereka di bisnis yang nggak bisa profit, kemudian nyari jalan keluarnya tuh dari IPO di bursa. Dan bahkan gue lihatnya eh, aturan syarat IPO bursa juga menurut gue kurang tepat ya, dalam karena lu kita bisa lihat lah, kita bisa buka prospektus itu, salah satunya mungkin isinya cuma berapa karyawan, terus lokasi perusahaannya juga nggak gitu jelas gitu-gitu ya. Jadi gue liatnya tuh eh, kebanyakan tuh perusahaan-perusahaan yang nggak gitu oke, nggak gitu bagus gitu. Kalau Mm. lu nyarinya yang, tapi ada nggak yang menurut lu bagus? Ada, tapi rata-rata tuh yang bagus menurut gue tuh yang gede gitu lah, yang IPO share-nya gede kayak 40 juta lot ke atas gitu-gitu. Nah itu mungkin oke. Dan tapi balik lagi, yang namanya IPO gue nggak nyaranin tuh lihat fundamental. Kenapa? Karena gue ngerasa setahun pertama itu masih banyak kepentingan. Jadi harga yang tercermin di pasar itu belum benar-benar harga yang tercermin sesuai dengan fundamental si perusahaannya itu. Gitu. Seperti Mm. Mm. yang bilang Mm. lah, masih ada yang kemahalan gitu-gitu kan. Nah itu yang gue lihat eh, butuh, kalau emang lu mau invest di saham-saham yang baru IPO, gue sih nyaranin tuh setahun 2 tahun setelahnya baru lu pertimbangin gitu. Tapi kalau lu dari IPO lu eh, lu IPO-nya lu masuk karena buat invest tuh gue nggak nyaranin gitu. Karena ya itu pergerakan harga masih banyak kepentingan lah. Lu IPO pasti ada kepentingan untuk take profit segala macam. Kemudian lu IPO masih ada titipan belakang segala macam kan, secara teknisnya kan itu banyak gitu loh. Kalau Mm. orang kan, Mm. maksudnya nggak semua orang tuh bisa hitung kan, dan nggak semua orang tuh ngajarin ilmu yang bisa ngitung gitu loh. Nah itu yang menurut gue Mm. rada lebih bahaya gitu. Jadi pinter-pinter lah. Jangan kejebak lah ya, Jangan jangan kejebak udah ya. kejebak di market gini, kejebak lagi nanti di IPO karena si A ngomong begini, si B ngomong Betul, begini gitu ya. betul. Susah, Iya, susah. iya. Ya, adanya malah bikin demotivasi gitu di market ya. Ya malahan akhirnya kan nyalain bursa, apa, saham ini kan judi gitu loh. Padahal kan Ya. sebenarnya lu kalau lu belajar ya lu bisa hindarin ini kan, bisa hindarin eh, yang bakal kejadian jelek lah gitu istilahnya. Kalau lu serius kan, tapi kalau gua rasa kalau lu cuma fokusnya nyari saham cuan doang ya, lu fokus utama lu adalah mendapatkan profit, itu menurut gua itu adalah signal lu gagal. Ya, 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 ya. I see, I see, I Itu see. susah. Oke, Han. 20 hari ini ya kalau nggak salah ya, FOMC ya. Ya hari ini, malam ini jam 1 ntar. Jam 1 ya. Mm-mm. Gimana pandangan? Naik atau Naik sih. naik? Karena based Nggak. on the Fed meeting kemarin kan udah bakal nunjukin 2 kali kenaikan ya. Dua kali Dua kenaikan kali ya. kenaikan, terus konsensus pasarnya kan juga menilai 25 basis poin bakal naik lagi, walaupun inflasinya udah nyentuh 3,1 ya kalau nggak salah.
Nah, tapi gua ngerasa eh, kenaikan suku bunga ini bukan cuman karena inflasi, tapi mereka juga harus jaga mata uang mereka. Dolar kan sempat di bawah, DXY kan sempat di bawah 100 kan? 100. Ya. Mm-mm. Nah, itu gua rasa dengan kenaikan suku bunga, kemudian mereka baru ngelolosin debt ceiling-nya mereka, kan harusnya mereka harus mempertahankan dolar itu biar menarik gitu loh. Gitu. Nah, itu yang gua lihat. Dan gua ngerasa kayaknya market juga udah price in dengan kenaikan 25 basis point itu udah nggak terlalu masalah. Bahkan ketika ternyata nih, misalkan ternyata surprisingly si The Fed-nya menahan tingkat Halt. suku bunga, Mm-mm. halt. Nah itu buat ke equity itu kenceng, buat ke risky aset itu kenceng gitu. Nah beda cerita kalau ternyata tiba-tiba dia naikin 50 basis point. Nah itu menurut gua nggak mungkin, dan begitu itu kejadian pasti kita rontok. Maksudnya risky aset itu pasti rontok gitu loh. Gitu. Nah, I cuman see, I see. masalahnya gue lihat kalau masih ada kemungkinan naik 2 kali tahun ini tuh berarti artinya US bonds ya mereka juga masih masih menarik kan, karena dari awal tahun kan kita memprediksi mereka itu bakal cut rate kan. Ya. Ya, tapi kan akhirnya kayaknya gue lihat beberapa research analis itu akhirnya memprediksi kayaknya cut rate-nya tuh tahun depan, bukan Tahun tahun ini. depan. Ya, tahun depan bukan tahun ini. Jadi ya kita bersabar Hmm. lagi. Mundur ya cut rate-nya ya. Mm-mm. I see, I see. Tapi ya ini kemarin Gubernur Pak Ferry juga, Gubernur BI cukup bold juga ya, masih berani nahan suku bunga yang udah ke beberapa bulan ini, 5,75 Ya, ini. karena nggak mau Vin. Karena kalau dia nggak ketahan kan, terus the Fed Fed rate-nya masih naik, Mm-mm. ya jarak kita kan ada lumayan gitu. Gimana pun kan kredit ratingnya US kan lebih bagus Ya, dibanding ya, kita ya. kan. Nah, itu yang menurut gua tuh kita menurut gua dan menurut gua kita nahan tuh juga udah bagus gitu. Hmm. Udah bagus. Nggak mungkin Tapi kita menurut, akan cut duluan sih. tapi apakah dengan kita menahan ini menurut lu equity kita tidak lebih tertekan dibandingkan kita ikut menaikkan, Han? Enggak. Karena kalau kita ikut menaikkan pun, gua ngerasa bakal sama aja ya. Bakal sama Nggak aja. ada Cuman impact signifikan ya kalau kita naik nggak 25 bakal basis nggak ada sampai impact. 50 basis point ya. Bener. Malah gua takutnya kalau paling impactnya tuh ya yang sektor-sektor rate sensitif bakal kegoncang lagi. Ya kan otomatis kayak nggak usah ngomong properti lah. Tapi yang paling paling simpel itu kayak sektor eh, kredit kendaraan bermotor segala macam. Nah itu kan juga bakal berimpact, dan mungkin salah satunya nanti impactnya ke penjualan motor gitu, dan berujungnya ya impactnya ke GDP kita juga. Itu doang sih Oke, paling yang gue lihat. Cuman kayaknya kalau lu nanya signifikan apa enggak, gue ngerasa nggak bakal signifikan sih. nggak bakal signifikan ya Mm-mm. kalau pandangan lo ya. Ngomong-ngomong sektor propertihan, Yep. akhir-akhir ini kalau kita lihat IDX properti itu kan menarik ya. Uh, Eh, Menurut lo masih bakal lanjut nggak properti ini dengan suku bunga yang quote and quote masih mahal ini? Masih. Atau bahkan ini adalah last chance sebelum mereka istilahnya, gue nggak tahu ya ini pandangan lo ya, apakah ini memang sebenarnya last chance sebelum mereka bakalan menunjukkan beggar-beggarnya dengan jangka yang lumayan panjang ya tentunya ya, atau gimana? Karena kan ya habis suku bunga naik ising biasanya gitu kan, habis ising cut rate otomatis suku bunga turun Turun kan tuh ya. kan. Nah, Ya betul. gimana tuh? Gua lihatnya ini masih ada chance dalam artian Hmm. masih ada potensi mereka akan naik lagi, bahkan mungkin sekitar 20%-an tuh masih dapat. Kalau Baker mungkin kalau di blue chip properti blue chip tuh gua rasa nggak, agak susah ya kalau lu mau ngejar Baker gitu.
Iya. Kecuali kalau yang megang pas di lowestnya mereka di Mm-mm. awal tahun atau mungkin tahun lalu gitu ya. Tapi kalau yang sekarang mau masuk, mungkin gua rasa 30%-an di blue chip masih dapat. Cuman kalau masalahnya itu yang kecil-kecil, yang terutama perusahaan-perusahaan properti yang middle low ya. Middle Mm-mm. low itu kan sampai sekarang masih terbentur sama apa eh, pengeluaran pengeluaran dari orang apa masyarakat yang middle low juga kan gitu. Maksudnya Mm-mm. orang sekarang tuh buat beli apartemen apartemen yang mungkin standar itu kan masih rada agak susah gitu. Bahkan kayaknya eh, contoh di Pik 2 yang gue lihat harga apartemennya cukup murah walaupun itu masih dalam tahap bangun ya, lingkungannya dalam tahap bangun, itu pun masih dinilai cukup rendah gitu. Jadi gue rasa daya belinya ekonomi menengah ke bawah itu masih kurang. Beda cerita kalau mungkin lu properti yang menengah ke atas gitu ya, mungkin landed house, itu mungkin jauh lebih tertarik, jauh lebih ada nafas lah gue lihatnya itu gitu sih. Oke. Oke. Eh, ini tadi ada satu kutipan menarik sebenarnya dari lu yang mungkin gua samerikan di sini adalah disparitas gitu ya, disparitas antara eh, menengah menengah ke atas sama Menengah ke bawah. menengah ke bawah gitu ya. Kita mungkin ke bawah gitu ya. Nah, kalau lu sendiri nih, ngerasain nggak sih sebenarnya ekonomi Indonesia menengah ke bawah itu sebenarnya memang belum pulih, sangat-sangat belum pulih dibandingkan COVID nih, Iya Han? setuju. Iya bener. Gue kemarin si Arvin cerita, terus gue Ya, juga iseng-iseng kan, iseng-iseng kadang tuh kalau weekend tuh gue suka muter kan di tempat gue tinggal belakangnya kan ada apalah rumah kayak pasar pasar ya, tradisional gitu-gitu ya, lah. Nah, ya. gue tuh kayak kadang tuh suka beli nasi kuning gitu, jadi gue jalan ke situ. Nah, gue sempat iseng-iseng juga nanya, Pak, gimana jualan, maksudnya dibanding sebelum COVID, oke nggak gitu, mas, bagus gak gitu. Dia bilang ya kalau dibanding dulu yang nggak sebagus dulu gitu Pak gitu. Dan eh, rata-rata memang kayak gue liatnya pada susah nyari income ya kalau yang menengah ke bawah, karena daya belinya kurang, kemudian karena daya pendapatannya juga kurang kan, nggak sekenceng middle middle apa menengah ke atas gitu loh, nggak sekenceng itu. Kalau middle apa menengah ke atas itu kan satu mungkin kita bisa ngambil dari dari batu bara. Batu bara kan lagi profitnya, nah mereka kan bisa putar ke uang jajannya mereka, pembelanjaannya mereka kan itu. Cuman kalau yang menengah ke bawah memang sama, mereka sih rata-rata ngerasa nggak terlalu bagus gitu. Nggak tahu, mungkin kalau teman-teman di sini yang tinggal di daerah kebetulan emang lagi apa mungkin punya pengalaman, bisa share juga kan di kolom komentar, jadi bisa sambil ini sambil lihat. Nah, menariknya kan kalau gua nggak salah ingat ya di Hmm. Indonesia itu kontribusi UMKM itu 61,1% secara GDP ya. Sisanya sekitar 38-39%-an itu industri-industri besar lah. Ada insight nggak sih Han? What will happen kalau disparitas ini tetap istilahnya gap disparity ini nggak mengecil gitu, tapi terus melebar gitu. Lo akan melihat impact apa nggak di equity atau di market yang lainnya, dan kira-kira ada nggak gambaran-gambaran emiten apa yang bakal terimpact nih? Baik itu impact buruk maupun impact bagus ya. Kalau ada suatu kejadian kan pasti, contoh kayak COVID, KF naik gitu kan. Yang lainnya turun tapi KF enough naik gitu. Apakah lu melihat ada satu opportunity dan ada satu threat nggak di salah satu di sektor-sektor yang ada di market kita saat ini? Kalau gue lihat pasti yang ke impact pasti sektor non cyclical cyclical yang emang target marketnya menengah ke bawah, Hmm. itu pasti ke impact pertama. Ya contoh misalkan mungkin RALS ya, RALS itu kan cyclical yang menengah ke bawah kan gitu. Ya, Nah itu itu kemarin juga gue baru ngobrol sama Arvin dan lain-lain tuh juga, belum, nggak usah masalah itu sih, kita sekarang banyak banyak banget tuh produk-produk di luar
perusahaan-perusahaan TBK, produk Ya, UMKM lah istilahnya, atau mungkin ya. mereka impor dari China terus mereka jual di TikTok Shop segala macam online shop gitu-gitu kan, itu kan juga setidak apa, kalau secara nggak langsung kan juga memberi impact kan ke perusahaan apa, ke lu nanya emiten-emiten yang memberi impact gitu. Jadi gua liatnya mungkin yang akan kena itu adalah perusahaan-perusahaan yang emang target marketnya menengah ke bawah, itu bakal ke impact sih gitu. Kalau Kecuali opportunity, kalau oke, kecuali silakan. kecuali kemarin kemarin itu gue sempat baca di Twitter tuh ada perusahaan FMCG itu dia ngelakuin maklon. Lu tahu nggak sih maklon? Iya, iya, Ya gue kan? tahu maklum. Mereka bakal jadiin apa? Titik produksi lah. Nitip produksi ya ke maksudnya. Nah, itu bakal katanya salah satu perusahaan yang listing di bursa yang bakal ngelakuin hal itu gitu. Kayak gitu. Jadi gua ngerasa mereka juga bakal akan nyari ini ya, nyari cara lah gitu gimana bisa mempertahankan bisnisnya mereka. Cuman kalau tanya opportunity gue liatnya mungkin pasti yang saham-saham yang nggak terlalu ke impact ke ini ya, ke market ke perekonomian gitu loh. Yang selagi maksud gue selagi kan karena gini, kadang sometimes perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang ada itu kan lebih berpatokan pada GDP, berpatokan pada inflasi gitu ya. Maksudnya mereka bergerak itu based on data. Karena satu sisi gue melihatnya kadang GDP kita bagus, tapi di kenyataannya belum tentu kan gitu. Lo ngerti nggak? Maksudnya kalau ya kita lihat menengah ke bawah kan dibanding kalau kita bandingin sama GDP kan kayaknya kok nggak terlalu berjalan selaras gitu ya kan. Nah itu jadi gue ngelihatnya selagi kalau perusahaan itu akan lihat saham itu akan pergerakan saham itu akan lihat dari data GDP, data inflasinya. Cuman kalau kecuali emang perusahaan itu impact-nya di laporan keuangan baru ya mungkin itu akan jadi sentimen buruk lah gitu. Cuman kalau impact secara keseluruhannya kayaknya nggak bakal ngaruh. Kita karena bursa kita selalu ada hal-hal menarik gitu loh. Kayak gitu. I see. Oke, Han, ini lagi ada banyak pertanyaan nih, mungkin kita bisa jawabin satu-satu. Saham batubara kira-kira gimana nggak? Ya, musim winter masih ada potensi nggak nih? Ini batubara hari ini kayaknya udah sekitar berapa nih? 170-an? 160-an? Masih 140-an kalau nggak salah. 40 ya? Tunggu. Pokoknya di atas 120 lah. Kalau batubara gue liatnya ini ada sedikit kenaikan juga. Dan gue liatnya kalau lu ngarepnya seperti tahun lalu sih enggak sama. Kalau lu ngarepnya winter, gue lihat ada potensi lah. At least di atas 10% masih didapat. Nah, cuman gue tadi juga baru ngomong, kayaknya lu ada chance buat beli. Lu ada chance buat beli di agak area bawah gitu. Karena apa? Karena kan kita tahun ini perusahaan-perusahaan batubara itu lagi normalize laporan keuangannya. Kalau tahun lalu kan laporan keuangan tahun lalu kan itu abnormal karena tingginya harga komoditas gitu. Nah, tahun ini kan mereka lagi normalize, bakal balik ke sebelum komoditi boom lah, sebelum 2022 ya kan. Jadi pasti itu menjadi satu sentimen buruk yang sebenarnya menurut gue itu akan jadi kesempatan buat kita buat masuk gitu. Dan, tapi dengan catatan ya kita playnya buat long term, playnya sampai winter gitu. Kayak gitu. Apalagi ini bentar lagi Agustus, udah nggak terlalu jauh sih sebenarnya, 2-3 bulan. I see. Jadi lu masih ngeliat ada chance, tapi ya nggak seperti tahun lalu ya? Ya 10% ke atas masih dapat lah.
Tapi sebenarnya tahun lalu tuh juga nggak seru-seru amat sih batubara. Dibilang batubara itu seru-seru banget juga enggak sih. Beberapa aja malah yang emiten-emiten kayak Indi, PTBA, ITMG itu geraknya masih nggak seliar dulu-dulu gitu ya. Oh iya benar. Limited Kalau lu gitu. bandingin yang komoditi boom sebelumnya, yang terakhir itu Iya, enggak kayak beda jauh. Cuman ya lumayan lah. Lumayan lah lu masih bisa dapat 20%, 40% ke atas kan itu juga lumayan gitu. iya, 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 iya. Iya. Apalagi nih kalau PTBA nih, kalau gua lihat nih secara chart udah di 2880 ya. Mm-mm. Dan banyak gap. Gue Dan kalau banyak nggak salah, nih. itu BTBA itu punya ciri-ciri dia nutup gap dividennya itu rentang waktunya sekitar setahun, hampir setahun kurang. Seingat gue ya, seingat gue Setahun kurang ya. setahun kurang. Dia bakal nutup gap dividennya Ini ini setahun bulan kurang atau Mei setahun lebih gitu lah. 2019. Ya, ya. Iya kan? Sekitar Kira-kira. setahunan ya. Iya, sekitar setahunan. I see, I see, I see. Ini juga dividen juga bulan Juni. Ya, ini juga meleduk juga. Harusnya sih memang kalau yang mau megang kelihatannya masih yakin sama siklus batubara sih tetap nge-hold-nya dan buying-nya dari tahun lalu ya. Yang Ya. tahun ini kayaknya udah Cuman sulit lah ya. Iya, cuman kalau ada yang nanya, tapi bisa nggak kok nyampe ke all time high-nya tahun lalu? Nggak bisa. Gue nggak yakin. High-nya tahun lalu, high-nya tahun lalu, misalnya kayak Adaro itu kalau nggak salah 3.000 apa 4.000 ya? Iya. 3.000-an apa 4.000. Nah, gue ngerasa itu susah nyampe ke situ. Hmm. Cuman Ya kalau lu limited bilang lah ya. naik sekitar 10%, 20% ke atas, 10%-an masih dapet lah. Ya, ya, Gitu. ya. Masih ada pergerakan tapi limited, sangat-sangat terbatas. Hmm. I see. Nih ada yang nanya lagi nih. Tadi kan kita ngomongin properti. Properti jagoannya apa nih, Bro? Kalau Kamu gue properti mesti jagoan, sering gue properti jagoannya yang blue chip sih. Terus Pawon atau CTRA? BSD ECTRA, ya sebenarnya empat-empatnya suka. SMRA, P1 tuh suka lah. Maksudnya dari dulu gue tradingnya terus paling kalau yang di bawah itu APLN, sama ASRI. Itu saham-saham yang Second sering linernya gue, ya. saham properti yang sering gue tradingin sih. Mm-mm. Tapi APLN masih menarik kan dengan dia menjual pundi-pundi uangnya Central Park. Menjual Central Park ya. Iya, itu kan udah istilahnya yang terbaik di antara yang terburuk gitu ya. Kemarin kalau nggak salah dia ada isu, ada berita dia mau lunasin obligasinya ya kalau nggak salah. Hmm. Gua belum update sih, cuman pernah dengar kalau nggak salah. Itu cuman ya balik lagi sih, menarik apa enggak, tinggal kalau gua trading pasti titik beratnya kalau emang sektornya lagi jalan sih harusnya semuanya pasti jalan sih gitu. Terus pasti lihat flow-nya lah, pasti ada yang mainin lah. Mau Iya, lu iya. bilang secara fundamentalnya masih menarik apa enggak, tapi kalau emang sektornya lagi kenceng, gua yakin mereka juga ikutan. I see. Nah, Ini tadi ada yang sempat nanya di chat nih, Ades kenapa terbang? Cleo gua juga lagi terbang nih, saham-saham perairan terbang-terbang nih. Cleo, Ades, terus apa lagi iya, ya? Saham-saham air gua itu apa gua ya? gue jujur nggak pernah gue main saham ini, sama air mineral, jadi gue nggak cover alasan Nggak tahu. kenapa dia naik hari ini. Tapi Ades itu produknya yang terkenal tuh Macarizo loh malahan loh. Pernah Apa? dengar Macarizo kan? Macarizo. Pernah dengar, cuma gue lupa itu produk apa. Makarizo. Sampo-sampo gitu. Oh iya, Makarizo Iya, ya. Macarizo. Iya, itu punya Ades tuh. Sampo saingan ini ya, saingan Pantene gitu-gitu ya. Iya, kayaknya dia tuh lebih ke apa ya? Saingannya Kerastas. Wah, gua tahu banget nih yang Ya. kayak gini-gini. Betul. Gue ingat Makarizo. Oh dia ini ya, ternyata itu punya dia ya. Iya, punyanya Ades. Gue cuma tahu dia Gitu. minuman.
Ya tapi yang menarik hari ini Cleo juga jalan gitu kan. Iya, iya, Mungkin hari ya semua ini jalan. makanya. Sama minuman apa lagi sih? Kok gue lupa sih. Leo, Ades, udah itu doang. Itu doang ya. Ades Ai- itu cover produk Nestle. Aisyah juga minuman. Aisyah lagi. Ini ada Om Friday nih di sini nih. Nanti gue dicengin lagi nih. Karena dari dulu gue ngomongnya Aisyah doang nih, nggak berhenti nih. Udah kabur kali kayaknya nih. Dia udah bosen dengerin gue ngomong Aisyah. Aisyah, Iya kan? enggak, tadi pagi tuh ada member gue yang nanya Aisyah. Terus kan gue lihat dari posisi chartnya. Nah, sepengalaman gue, model chartnya begitu, itu tinggal tunggu bomnya meledak. Iya. Exactly. Ya, Kalau ini dari kacamata teknikal ya, dari kacamata ya, teknikal ya. sepengalaman gue trading ya dari 2018 tuh beberapa kali lah, sering lah gue ketemu saham-saham gitu yang geraknya persis kayak gitu, tiba-tiba boom langsung terbang. Tapi gue nggak tahu itu naiknya pakai sentimen apa ya, cuman based on technical lah. Iya. Sebelum- Kayak MSIN zaman-zaman dulu tuh, Nah, MSIN zaman-zaman dulu kan gitu juga iya. tuh Sering tuh ya, bakar. sebelum COVID tuh sering begitu tuh. Sempit kan, Lu pergerakannya sempit, tiba-tiba langsung terus. iya. Lu pernah denger minuman Capri Sun nggak? Pernah. Nah, yang megang lisensinya tuh Aisyah. Baru apa? Nggak, gua Udah bercanda. lama. Udah lama. Capri Sun itu Iya. Gue tahu. kalau zaman dulu kita mungkin pas masih kecil sering minum Capri Sun kali. Iya kan, sekarang Iya, udah nggak ada Capri Sun. Capri Sun. Gitu. Ya, menarik lah. Nggak, itu intermezzo aja sih ya. Tapi ya memang ini saham-saham air mineral hari ini naik semua nih. Nah, sebelum kita mau menjawab beberapa pertanyaan lagi nih. Han, blue chip. Menurut lu blue chip yang masih menarik itu sektor apa sih? Yang benar-benar stabil, yang orang bisa buying di luar bank ya? Di luar bank. Apakah ASI saat ini masih bisa direkonsider? Kan kita tahu ASI itu 10 tahun nggak kemana-mana ya? 5 tahun, 10 tahun, seingat gue ASI itu nggak kemana-mana bolak-balik ya. Nih, kalau gue buka trading view 2013 tuh ASI 5.500, hari ini 6.600. 6 tahun, 7 tahun, range-nya cukup gede. Tarik monthly-nya kelihatan. Even dari 2011-an. Ya. Even dari 2011 itu range-nya ya 7.500, ya mentok-mentok ya sempat 9.000-an lah ke 5.000. Apakah menurut lu ASI ini memang apa ya, saham yang sudah tidak bisa diinvestasikan dalam jangka panjang lagi, atau lu melihat masih ada potensi dengan nanti adanya perkembangan motor listrik dan yang lain-lain, atau gimana? Astra itu terakhir Astra ada isu ini beli OLX malahan. Ya. OLX. Ya betul ya, terakhir ada isu beli OLX. Kalau gue lihat ya, kalau dia udah untuk naik di atas all time high-nya dia tuh, gue ngerasa dengan kondisi dia saat ini menurut gue rada agak susah. Karena gue lihatnya, kecuali mungkin kan sekarang kan apa sih istilahnya, yang ngasih dia cuan paling banyak itu kan ada dua dari sisi UMTR kan ya. Sekarang tuh termasuk ada pertambangan, kemudian dia ada power plant kayak POE ya, power plant ya, dia kan ada itu. Nah, sama kendaraan tadi yang gue bilang, kendaraan bermotor gitu. Nah, gue lihat kalau mereka enggak bisa bikin penjualan mereka atau earningnya mereka nggak bisa higher dan yang udah menurut gue rada susah. Jadi bakal masih di area konsolidasinya. Kalau secara teknikal masih di area konsolidasinya gitu. Cuman kalau lu bilang, kalau lu tanya sama mana yang masih lu bisa consider untuk beli selain blue chip, pertama tergantung view-nya. Lu belinya buat, kalau blue chip
gua asumsi mungkin buat mainnya nggak panjang. Nah, gua salah satunya masih ngerekom si Astra gitu. Bahkan kalau dia turun ke sekitar 6.000 itu masih cukup menarik gitu. Apalagi mereka mulai switching ke pasar apa ya? Pasar EV. Kita next bakal ke pasar EV walaupun kayaknya mungkin 3-4 tahun lagi ya baru kelihatan benar-benar kelihatan. Nah, itu balik lagi mesti dicek lagi. Mereka memproduksi satu kendaraan itu cost-nya itu bisa lebih murah nggak dari mereka memproduksi satu kendaraan EV itu cost-nya bisa lebih murah nggak ketimbang konvensional gitu. Kalau bisa lebih murah itu jauh lebih bagus menurut gue. Terus spare part-nya segala macam itu juga gue liatnya kalau emang mungkin kalau kan kalau EV itu kan paling berat kan ganti baterainya yang paling mahal kan. Nah itu semua mesti dihitung gitu. Dalam artian pergantian spare part-nya seperti apa, seberapa tahankah merek produk-produk dari si Astra ini kayak kendaraan bermotor, kemudian mobil gitu-gitu. Nah itu mesti dibandingin gitu. Kalau harga harusnya gue ngerasa bakal lebih mahal ketimbang kendaraan mesinnya kayak gitu sih. Jadi masih panjang. Cuman kalau lu nanya, ya dia pasti akan menguasai pangsa pasar lah. Kan 54% ya kalau nggak salah penguasaan pasarnya Astra. Jadi bukan tipe growth perusahaan yang growth-nya seperti BCA, tapi secara value lu mau dapat dividen tiap tahun masih oke lah, masih bagus. Ya, tahun ini sih bagus sih dividennya ya. Ya, itu kan dari karena UNTR salah satunya UNTR. UNTR, ya dari UNTR-nya gede. Gitu. Ya, soalnya gue melihat kayak saham-saham slow grower gitu ya. Ini kok kayaknya makin menyedihkan gitu semenjak keluar laporan keuangan Unilever gitu ya. Udah tambah sedih aja tuh, aset udah turun gitu ya, revenue turun, profit turun. Masalah di UNVR itu lu nggak bisa compare sama Astra. Masalah di UNVR itu adalah dia udah mentok bisnisnya, udah mentok dimakan sama yang mikro. Sekarang gini, lu pakai produk sampo udah jarang kan, apalagi cewek, produk kosmetik segala macam udah pakai yang produk Korea. Terus menurut bahkan mungkin sekelas Scarlett juga mengganggu pangsanya UNVR juga kan? Iya. Yeah. Nah masalahnya tuh UNVR dari udah mentok nih, udah nggak bisa berkembang, dan sampai sekarang gue nggak tahu mereka gimana mengembangkannya itu. Dan so makanya makin hari kan asetnya makin turun, penjualannya nggak terlalu bagus gitu-gitu, udah nggak seksi tahun lalu kan, udah nggak seseksi seperti dulu gitu. Nah sedangkan kalau Astra gue liatnya potensi dia untuk bisa nge-growth lagi jauh masih jauh lebih besar, apalagi ada produk baru kan, electronic vehicle EV. Nah itu satu lagi yang baru gitu loh, gitu. Jadi masih panjang kalau Astra. Cuman kalau sekelas UNVR itu susah. Tapi kalau lu bandingin sama ICBP, Indofood masih ada, karena kan si Indofood kan ekspansi ke Pine Hill di luar. Iya di luar ini kan, di luar Indo gitu. Sedangkan Unilever kan produk brand global kan. Artinya lu hampir setiap negara kan ada dia. Kan ada Unilever India, Unilever US segala macam kan. Unilever. Nah, sedangkan jadinya tuh Unilevernya Indo itu nggak bisa ekspansi keluar. Jadi mau ngomong mereka harus berkutik kan di Indo doang gitu. Nah itu yang bedain sih. Mana retail juga mulai berguguran lagi ya, Giant udah tutup, Transmart juga mulai tutup gitu ya. Habitnya berubah. Iya. Goto rupanya lumayan mengganggu ya. Siapa? Tokopedia, Shopee dan kawan-kawan itu rupanya sangat-sangat mengganggu ya. Ya, mereka pun sekarang tuh terganggu karena TikTok Shop. TikTok Shop, ya. Benar. Ini habitnya berubah lagi. Udah bukan orang belanja online karena
di e-commerce ya, tapi orang tuh udah mulai belanja kayak di TikTok Shop, bahkan di TikTok Shop lebih murah. Itu satu. Kedua, Nggak usah jauh-jauh, nyokap gua influencer TikTok Shop kok. Followersnya lebih banyak daripada kita. nah kan, iya bener kan. Nah, Iya. itu lu bayangin kenapa bisa begitu? Karena apa yang mereka jual itu langsung nembak ke fokus gitu loh. Dalam artian itu langsung kena ke si pembeli. Terus lu apalagi sekarang ngandalin live kan. Live sampai jualan kan itu kelihatan banget. Oh kak, mau lihat nih kak yang produk A gitu. Nah kan tinggal dikasih lihat gitu. Jadi lebih real Oke. kayak gitu. Gimana Sedangkan kalau e-commerce kita kan nggak bisa lihat. kolaborasi TikTok Shop, Han? Kita berdua kolaborasi TikTok Shop. Kita- Lu jualan plosa, gue jualan fresh care nih. Gue lagi pegang produknya nih. Apa kita Tolong dibeli, kakak. apa kita bikin produk baru ya, terus kita jualan di TikTok Shop ya? Iya. Boleh juga tuh, ide bagus tuh. Yang kayak gini nih, kita bikin beginian nih. Iya kan, herbal, ya kan. Kan kita udah hatam nih, udah ahli dalam dunia perminyak Kan anginan. ini ada yang baru, kan fresh care. Oh iya, yang dikalungin ya. Yang dikalungin. Yang udah KFF. Iya. Gue mau beli. Bener-bener gue lupa. Gue mau beli itu, gue mau beli. Nah, Siapa tahu ada yang nonton PT Ultra Sakti, kalau mau IPO inget kita, ada saya sama Handi, kita bisa bantu untuk IPO. Kalau Handi Plosa itu murni Aika sukses kalau gue nggak salah inget. Ya kalau mau IPO inget kita berdua ya. nah, kita bisa bantu kok. Iya kita bisa bantu prosesnya sampai IPO kok. OJK. Aduh. Tapi Tapi ini kita Gimana? ngobrol ini ya. Nah, gue ngelihatnya iya. termasuk ini tuh inhaler itu gue ngelihatnya ada peningkatan permintaan loh. Exactly. Bener banget. Makanya dibikin kayak vape kan, ya ada gantungannya. Iya. Karena gue lihat, artinya kalau misalkan ini kan sebenarnya produk yang berkembang kan dari yang fix inhaler yang cuma segini. Iya. Kemudian Fix yang zaman dulu. muncul yang fresh care, kemudian muncul Plosa, ya. Terus sekarang muncul yang model baru lagi. Nah, gue curiga nextnya muncul yang seperti vape, tapi rasanya bisa diganti. Jadi kita bisa refill. Gue sebenarnya ada dua nih, lihat nih. Gue punya yang Thailand. Oh, iya, ini Thailand. Ini kan udah lama juga. Gue juga ada. Iya, ini kan yang di atas inhalernya, terus yang ini kan isinya. Jadi gue isiin gitu kan. Nih. Parah banget sih gue. gue mau pamer gue punya satu kotak khusus gitu ya di ujung sana, itu satu kotak segini isinya ini. Aduh, Freshcare lebih laku dari Plosa kok. Iya benar. Freshcare lebih inovatif sih. Benar. Freshcare lebih inovatif. Lebih lama juga. Dulu kan ya. Iya, gue sekarang ya itu Freshcare. Iya. Benar itu Freshcare. Jadi ya makanya menarik sih ini. Ya, makanya balik lagi kan kalau lu ngomongin UNVR ya, UNVR tuh kalah sama hal-hal yang begitu. Even gue ada cerita soal SRware. Temen gue tuh kerja dari dia lulus kuliah 2013 sampai tahun lalu tuh dia kerja di SRware. Dia bagian ekspor lah. Bagian impor. Sampai tahun lalu tuh 2 tahun terakhir, setahun terakhir itu mereka sempat ngajuin, Pak, kita bikin live TikTok sama SR atasannya masih belum mau. Tapi sekarang si SRware tuh live TikTok. Live TikTok sambil jualan. Ya dalam artian apa? Ya mau nggak mau perusahaan-perusahaan gede pun harus turun ke TikTok Shop. Selainnya mereka turun ke turun ke kayak Topet, Bukalapak, Shopee gitu ya. Mau nggak mau ya. Ada yang komplain self-care. Wah, ada yang komplain self-care gimana ya? Udah itu tier 4 lah itulah yang pakai. Aduh. Pokoknya sekarang yang mendominasi market ya, kayaknya nih mereka menanamkan microchip gitu ya. Yeah. Kalau dulu zaman COVID kan vaksin itu ditanamkan microchip. Kayaknya Freshcare sih. Itu ditanamkan microchip. Aduh. Padahal ya, tapi padahal dulu ini padahal apa? Kata orang kalau lu nggak sakit nggak boleh pakai loh. Iya. Iya kan? Katanya bisa ketagihan. Iya, benar.
iya bisa ketagihan. Gua sih udah di taraf yang ya menggantikan rokok ya mungkin ya. Mungkin orang-orang yang kecanduan rokok bisa coba beralih ke sini kali ya. Bisa bisa. Tapi gua nggak tahu Sido nggak punya produk macam face care, kalau nggak salah tolak angin punya deh. Oh ada tolak Tolak ada angin kok, care. cuman kayaknya gue nggak pernah beli. Iya, Ntar lah nggak tunggu laku Sido kan. Ini endorse ada kita tolak baru pakai. tolak angin care tuh. Ada, iya. Oh ya, untuk siapapun Sido di sini saya sama Handi kita berdua open endorsement ya. Ya kan? Saya banyak beneran, saya nggak bohong nih, tunggu nih ya. Tuh, ada satu kotak khusus tuh. Gila. Banyak nggak Han? Aduh, ya kan ada tolak angin care, ya kan makanya saya sama Hadi berdua kita siap menerima endorsement dari Sido. Iya. Aduh, jadi nanti pas live di sini kita tempel Sido tolak angin care gitu Iya, ya. Ini boleh kosong, tuh. silakan yang mau nanam, yang mau naruh iklan silakan boleh. Ya kan Hadi Jadi belakangnya jualan kita. bisa diganti tuh lukisan. Jadi jualan kita. Iya kan? Ya nggak apa-apa, masih halal Han, masih halal. Ya. Oh, iya. Iya. Makanya lain kali kayaknya kita berdua live TikTok shop aja Iya, deh. Kita bener. jualan fresh care Bener atau sih. ini plosa. Kayaknya laku gitu. Oke. Han, kita jawab 1-2 pertanyaan Iya, lagi boleh. nih sebelum kita Boleh. mengakhiri sesi kita nih. Boleh. Nah, ini ya mungkin pertanyaan yang penutup lah ya. Sektor andalan di semester kedua ini sektor apa nih Han? Termasuk lu ngelihat nanti arah politik ini kira-kira bakal berpengaruh keras ke sektor mana? Udah, itu aja. Sektor yang bisa ngasih cuan. Udah itu aja. Enggak bercanda. Kalau gue tuh liatnya, kalau lu gue bagi ya, maksudnya beberapa ini sebelum lu ada yang nanya juga. Jadi gue sih bilangnya kalau gue itu gue bagiin beberapa sektor yang menarik lah. Maksudnya kalau lu agak bisa play long term, agak panjang ya mungkin properti tadi gitu. Maksudnya lu buy and hold gitu loh. Dan maksudnya lu tinggal karena secara risknya nggak terlalu berisiko gitu. Itu mungkin masih cukup oke. Kemudian pasti yang sensitif rate ya mungkin kayak seperti properti, kemudian tech ya. Tech gua rasa bisa positif juga semester kedua ini dan cukup menarik ya. Tech kan gue liatnya mungkin bisa diperhatiin, cuman tech itu gue lebih nyamannya tuh untuk trading. Mungkin trading sambil lihat flow-nya seperti apa, teknikalnya seperti apa, itu menurut gue cukup menarik. Kemudian batu bara, energi gue liatnya pasti akan naik di akhir tahun ya itu udah baik kayak normal, winter segala macam. Batu bara, kemudian minyak dunia, oilan ya. Nah itu masih bisa gue manfaatin gitu. Terus paling kalau lu ngomongin politik itu tunggu sampai bakal calon Oktober ya pengumuman ya siapa gitu. Karena di saat itu gue ngerasa baru ada kepastian. Oh ini si ini yang maju sama ini, si ini yang maju sama ini. Cuman kalau lu lihat, gue kemarin sempat ngobrol sama orang, dia bilang pasti akan dilihat itu adalah pasangan yang bisa pertama melanjutin programnya Pak Jokowi, karena survei kepuasan pemerintahan Jokowi kan bagus kan. Dan artian kalau lu sesama perhatiin sekarang itu banyak justru calon presidennya ini tuh malah kayak mendekati incumbent atau mendekati pemerintahan sekarang, ketimbang mereka mengajukan sebuah inovasi baru atau perubahan lah. Dan kalau kita lihat sebelum Jokowi itu kan, kenapa Jokowi bisa menang ya karena di saat itu kepuasan pemerintahan kan kurang. That's why masyarakat itu lebih mengharapkan adanya perubahan. Nah di statusnya sekarang kita lihat justru kepuasan pemerintahan perusahaan itu cukup tinggi ya, walaupun ya masih ada lah namanya hal negatif itu pasti masih ada. Cuman dilihat dari kepuasan pemerintahan Pak Jokowi
jelas mereka tuh menggunakan strategi untuk mengatakan bahwa oh iya kita akan melanjutin kok nih program-programnya Pak Jokowi termasuk IKN. IKN itu kan bakal jadi politiknya kan gitu. Nah seandainya lu bayangin termasuk kalau misalnya lu ngomong IKN, lu lihat lagi berarti investor-investor ini kan pasti akan baik investor lokal maupun luar ya. Kalau misalkan proyek IKN ini ternyata kita dapat presiden yang nggak melanjutin proyek IKN ini, nah mereka pasti memilih nggak mau invest di Indo kan, karena terlalu risky. Mereka at least kan sekarang mereka udah keluar melalui dana PNN segala macam, nah dana INA. Nah itu kan jadi concern mereka ketika misalkan ternyata nggak Indonesia ini nggak menang sama pasangan yang bisa melakukan program sekarang gitu. Jadi gue liatnya dan satu yang kedua kemudian selanjutnya itu gue lihat kayaknya market itu ngelihat pasangan yang punya uang, satu punya jaringan internasional yang bagus, punya hubungan internasional yang bagus gitu. Nah itu mungkin gue lihat karena statusnya balik lagi statusnya Indonesia sekarang jauh lebih kuat dibanding yang dulu gitu. Iya otomatis lu butuh calon pemimpin maupun wakil pemimpin yang at least kalau buat investor luar itu mereka punya hubungan yang baik, bisa menjalin hubungan lah, bisa negosiasi segala macam. Itu yang gue lihat sih. Nah cuman balik lagi kalau misalnya lu tanya sektor, ya balik lagi kita cari aja saham-saham yang berhubungan dengan entah itu partai politik, entah itu berhubungan dengan pasangannya, entah gitu. Nah itu mungkin bakal jadi sentimen. I see. Oke. Thank you nih, Han. Udah habis CH, ganti jadwal lagi dari kemarin. Sorry nih, masih tepar juga gua tapi. Santai. Iya kan. By the way, lu pakai con, gua juga pakai con sih. Wih, keren. Gue pakai baju con sih dulu. Keren. Ada 2 model emang. Ada 2 model. Iya. Thank you. Sekali lagi thank you nih buat Besti. Thank you juga yang udah berpartisipasi pada malam hari ini. Jangan lupa follow IG-nya Join Cuan sama Handi Erawan ya. Kalau ada apa-apa ini ingin pembukaan account di aplikasinya Cuans juga bisa, silakan download. Bisa search di App Store ataupun di Play Store yaitu Cuans. Oke, sekali lagi thank you Han. Thank you. Thank you semuanya. Kita lanjutkan. Gua baru inget gua mau nge-tag Freshcare di IG. Siapa tahu tiba-tiba mereka tertarik untuk endorse kita berdua. Oke. Thank you. Malam.